Sekarang kita akan menjelajahi Timur Tengah dan juga Amerika serta, di Asia, yaitu di Taiwan. Oke, langsung aja ini saya mulai lagi dari Mbak Dini lagi deh, Mbak. Ya, boleh. Halo teman-teman di room 2, saya Dini, sedang melanjutkan S3 di State University of New York, Binghamton, Amerika Serikat. Mungkin barangkali, kalau misalnya persyaratan-persyaratan udah dijelaskan sama teman-teman, pemateri yang sebelumnya dari Australia, Jerman, dan satu lagi dari mana ya, Mbak? Indonesia ya. Nah, kalau syarat-syarat saya rasa, udah lumayan tahu lah ya, karena sebenarnya kurang lebih hampir sama sih kalau saya bilang. Jadi, mungkin ini di sesi yang 30 menit selanjutnya kita bisa lebih dalam ke pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya juga udah sempat mulai lihat-lihat juga sih, chat-chat di pertanyaan ya, di kolom pertanyaan. Ada pertanyaan yang mengatakan mungkin barangkali sama juga dengan pertanyaan teman-teman yang ada di sini, itu menanyakan kenapa sih saya pilih Fulbright, atau mungkin kalau kita generalisasi kenapa memilih salah satu bentuk beasiswa tertentu gitu. Nah, kalau saya pilih Fulbright karena satu itu beasiswa yang menurut saya paling prestis, dan di Amerika Serikat itu adalah beasiswa yang paling tua gitu. Jadi Fulbright ini merupakan beasiswa pemerintahan dari Department of State, dan semuanya itu ditanggung. Jadi itu adalah beasiswa yang menanggung kita mulai dari tuition kita, stipend kita. Stipend itu adalah uang bulanan seperti itu ya. Terus juga bahkan kalau kita sebelum berangkat itu kan kita harus ada TOEFL dan GRE. GRE itu adalah tes semacam tes apa ya, kalau kita di Indonesia kayak tes masuk kampus tapi berbahasa Inggris gitu ya. Itu juga dibiayain, dan itu kan bukan sesuatu yang murah ya. Kadang kalau nggak salah saya ada beberapa beasiswa yang siapin semuanya dulu di awal. Jadi kayak GRE itu kan satu kali tes tuh bisa sampai 2,5 juta ya, nggak tahu sekarang berapa. Itu kalau langsung lulus, alhamdulillah, jadi cuma bayar 2,5 juta ya kan. Tapi kalau nggak lulus kan berarti tes lagi, dan tes lagi. Nah, kalau Fulbright keuntungannya itu kita itu dibayarin tesnya, bahkan persiapannya pun dikasih gitu, dan dibayarin juga. Jadi kalau Fulbright itu prosesnya kita apply beasiswanya dulu gitu kan. Dengan apply beasiswanya kita dinyatakan sebagai kandidat dulu. Jadi belum tentu lulus nih, masih kandidat gitu. Nah, setelah dinyatakan kandidat, kita itu dileskan lagi untuk TOEFL dan untuk GRE. Setelah kita dileskan kurang lebih sekitar 1,5 bulan, kita dites kembali untuk TOEFL-nya dan untuk GRE. Barulah mereka mendaftarkan ke kampus-kampus, 5 kampus top yang menurut mereka paling sesuai dengan minat kita dan jurusan kita, seperti itu. Dan itulah tadi mengapa saya memilih Fulbright gitu, karena menurut saya beasiswa ini prestisnya tinggi, jadi kita bakal punya teman dari, dan Fulbright ini dia nggak cuma ngasih ke Indonesia tentunya ya, dia juga ngasih ke negara-negara lain. Jadi ketika kita sampai di sini, kita punya perkumpulan mahasiswa Fulbright gitu. Tiap state itu ada Fulbright grupnya gitu. Jadi kalau misalnya saya mau ke state yang lain, katakanlah misalnya mau ke Florida atau ke California, itu ada tinggal kita kontak Fulbright-nya, teman-teman Fulbright, mereka bahkan mau kadang sediain rumah gitu. Jadi kita punya networking seluruh dunia, teman-teman sesama Fulbright, dan mereka itu ada semacam apa ya, keterikatan karena kita ada sharing value di sana, bahwa kita adalah mutual understanding. Jadi sangat menyenangkan sekali gitu. Kalau misalnya saya main ke New York City, terus teman sama Fulbright di New York City juga bakal welcome, dan itulah mengapa saya pilih Fulbright gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau pilih beasiswa lain pun itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Dan kalau LPDP saya dengar-dengar itu sebenarnya kalau untuk urusan uangnya lumayan agak lebih tinggi gitu. Makanya itu kita tinggal cari tahu mana yang menurut teman-teman sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Oke, itu tadi, sudah sebenarnya sudah cukup lengkap ya Mbak Dini ya. Ya, itu tadi dari Mbak Dini yang di Amerika, ada benefit-nya kenapa kok Mbak Dini akhirnya ambil Fulbright. Tapi sekarang saya juga mau tanya ke Mas Oza nih, kalau dari beasiswanya sendiri ke Taiwan, itu Mas dulu ngerasa sulit nggak sih?
kayak buat apply-nya dan prosesnya. Kalau tadi Fulbright kan kayaknya panjang juga ya. Hmm, hmm. Iya. Jadi kalau untuk beasiswa di Taiwan itu ada beberapa pilihan. Kalau dulu ada dua sebenarnya yang utama yang dari pemerintah itu ada MOE dan MOST. Jadi Ministry of Education sama Ministry of Science and Technology. Cuma belakangan ini MOST beralih nama dan beralih fungsi jadi council. Jadi semacam apa ya? Kalau di Indonesia jadi apa ya? Jadi semacam Kemenko mungkin ya tingkatannya. Jadi mereka nggak hanya mengurusi di bidang itu. Jadi beasiswa MOST sekarang nggak ada. Yang ada akhirnya hanya MOE dan yang ada tuh TIGP. Ya, TIGP itu Taiwan International Graduate Program. Nah, untuk itu semua biasanya ada waktu-waktu khusus yang harus di-approach untuk persiapan. Nah, untuk persiapannya sendiri ya memang cukup panjang gitu. Dan kalau teman-teman mungkin nggak kayak aku nggak usah ikut seleksi di sana deh kayak beasiswa pemerintah. Nah, teman-teman tinggal cari-cari aja kampus at least 5 atau top top 5 atau top 10 kampus di Taiwan, at least mereka akan menyediakan kampus. Kayak yang udah di-spill di poster di Instagram ya, teman-teman udah tahu. Itu pasti ada yang namanya seleksi untuk beasiswa kampus, entah itu Outstanding International Graduate Program atau mungkin ada yang dulu ada lagi yang beda nama dengan nominal yang agak sedikit lebih beda gitu. Nah, di situ teman-teman nggak usah khawatir. Insya Allah untuk tuition udah otomatis ditanggung untuk ke teman-teman yang dapat beasiswa itu. Nah, untuk beasiswa bulanan ini biasanya ada 3 sumber. Sumber yang pertama dari kampus, di mana perwakilannya adalah Office of International Affairs. Yang kedua, biasanya ditanggung sama fakultas atau college atau departemen. Nah, yang ketiga ini biasanya profesor yang menanggung. Jadi tiga source ini. Dan itu kita dapatkan bersamaan biasanya. Nah, kalau misal teman-teman ternyata dapat beasiswa kampus, yang dari kampus sama dari college-nya kurang nih gitu. Nah, biasanya akan ditambal sama profesor. Itulah kenapa kita punya kolega atau punya apa namanya hubungan yang baik dengan profesor, meskipun bukan profesor supervisor kita, itu lebih baik untuk bisa meloloskan kita ke seleksi beasiswa. Karena rekomendasi mereka tuh kayak nggak tahu ya kalau di negara lain seperti apa, tapi kalau di Taiwan tuh rata-rata justru malah aturan dari departemen misal itu biasanya akan kalah dengan keputusan profesor gitu. Jadi kalau kita punya hubungan baik dengan profesor biasanya akan terjamin untuk urusan beasiswa dan macam-macamnya. Berarti emang tergantung dengan beasiswanya dan juga koneksi itu bisa menentukan. Betul, iya betul. Dan beasiswa yang kedua kan itu kan tadi beasiswa yang kayak pra kita masuk gitu kan. Nah, beasiswa yang kedua adalah ketika kita sudah masuk itu banyak banget kesempatan. Tentunya kalau kita udah perform ya, dalam arti kita bisa masuk di ini perlu saya garis bawahi dulu ya. Kalau teman-teman pengen master mungkin 2 tahun pastilah bisa lulus gitu. Tapi kalau PhD, kalau teman-teman mau approach PhD di Asia, non Jepang, ya kalau Jepang 3 tahun insya Allah bisa lulus untuk PhD. Tapi kalau teman-teman di Cina, di Korea, di negara lain, ya itu bisa lebih 4 sampai 5 tahun. Mungkin US juga sama 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau spesifik di profesor saya sendiri, 4 tahun itu belum pernah ada mahasiswa yang lulus di 4 tahun. Jadi minimal adalah 5 tahun. Dan 5 tahun itu pun dalam 10 tahun terakhir hanya 1 orang yang bisa lulus 5 tahun. Jadi apa namanya? Ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, biasanya setelah kita perform di tahun kedua atau tahun ketiga, ada banyak kesempatan beasiswa yang mensyaratkan kita kayak oh udah ada publikasi, udah lulus kualifikasi. Nah, itu teman-teman bisa apply. Dan biasanya besarannya bisa jadi 2 kali lipat dari besaran beasiswa yang kita dapat pranya. Nah, gitu. Nah, kalau di sini kayak gitu sistemnya. Jadi kita bisa dapat lah uang tambahan dengan kayak gitu. Jadi selain mungkin kalau banyak juga teman-teman yang di sini, aku nggak usah ikut beasiswa yang itu deh, aku bisa part time gitu. Nah, part time pun juga bisa jadi sumber beasiswa kan itu. Jadi sebenarnya Ya, part time benar-benar. mereka bisa sumber beasiswa. Tapi buat teman-teman yang kayak, aduh aku nggak ada waktu nih selain nge-lab gitu. Teman-teman bisa hunting beasiswa selama teman-teman kuliah itu. Ya, ini kalau di Taiwan ya. Makanya Mas Aldi kalau di Turki itu juga
tergantung beasiswanya juga dan apakah koneksi juga berpengaruh dengan keberuntungan? Kalau saya kembali ingin melanjutkan bahwa kalau ingin punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan di Turki, itu lebih saya sarankan kepada kawan-kawan yang ingin melanjutkan program magister. Kalau ingin melanjutkan PhD, itu lebih terkhusus saya ingin sarankan kepada teman-teman yang punya jurusan filsafat atau keagamaan. Karena sebenarnya kalau untuk beasiswa Turki Burslari, dia terbuka sangat umum dan general untuk semua jurusan. Bahkan dimulai dari jenjang S1, S2, S3. Enaknya pemerintah Turki itu dia ngasih semua jurusan dan semua jenjang dia kasih. Bahkan sampai postdoktoral pun ada sebenarnya. Dan di cover semua. Cuman kan memang ribetnya untuk di Turki itu tadi bakal panjang proses pembelajaran karena setahun pertama harus lulus dulu program bahasa, kemudian setahun kedua harus dengan entah bahasa yang pas-pasan. Kalau dapat program yang bahasa Turki, berarti kan harus mahir bahasa Turki dong untuk bisa lulus di kelas. Kemudian selanjutnya lagi untuk kampus-kampus negeri itu utamanya masih menulis tesis itu dalam bahasa Turki. Jadi kayak saya sendiri itu menulis tesis dalam bahasa Turki. Jadi keahlian saya spesifik untuk dapat digunakan di Turki sebenarnya. Seperti itu. Kalau untuk program S3 untuk jurusan agama, sejarah, Turki sangat baik sekali menurut saya karena sejarah panjang yang dimiliki oleh Turki mulai dari masa Bizantium, Ottoman hingga masa modernitas sekarang, dan utamanya buat mungkin teman-teman yang ragu misalnya ingin mendapatkan beasiswa ke Eropa atau ke Amerika karena takut dengan masalah berhijab atau takut karena dengan Muslim, Turki sangat terbuka sekali dengan hal itu, dan Turki sendiri kan mayoritas Muslim ya. Makanya kalau kita tanya pelajar-pelajar di sini kenapa memilih Turki, lebih kepada itu sebenarnya. Dia berani dengan biaya sendiri datang ke Turki, nekat datang ke Turki, tidak takut karena itu tadi Muslim kok negaranya, jadi udah nyaman untuk masalah makanan dan segala macam seperti itu. Dan kalau mau saya bilang sekarang, orang-orang yang datang ke Turki itu bahkan lebih banyak tanpa beasiswa sekarang. Kenapa? Karena biaya pendidikan untuk bersekolah di negeri di Turki itu bahkan lebih murah dari biaya pendidikan negeri yang ada di Indonesia. Jadi itu sangat menjanjikan sebenarnya kalau untuk mau melanjutkan pendidikan ke Turki. Cuman kalau yang saya kembali sarankan, lebih baik untuk program magister aja. Kalau tidak untuk jurusan sejarah atau filsafat, sejarah sama keagamaan. Oke, berarti kembali lagi ya untuk ke tujuan kita mau ke background kita kemana, nah itu kita baru cari tujuan negaranya gitu. Tadi saya tertarik juga sama Mas Aldi yang bilang ini kan juga ramah untuk katakanlah kita sebagai di sini mayoritas Muslim ya musik di sana. Nah ini ke Mbak Dini nih, Mbak Dini tadi kita bahas sedikit di room sebelah tentang rasis ya. Yang Mbak Dini rasakan ini gimana Mbak? Sedikit diceritakan ke teman-teman di room ini kecemasan yang Mbak Dini rasakan. Iya, saya kembali bercerita, semoga yang udah dengar nggak bosan. Jadi memang isu rasisme di Amerika Serikat itu kan sedang meningkat ya, Muslim, Black Lives Matter, LGBT juga itu kan hal-hal yang kembali lagi ke value atau norma masing-masing gitu ya. Jadi kalau saya bilang sebelum berangkat itu kita mesti udah ada identitas sendiri, karena kalau kita nggak punya identitas yang kuat itu bisa kebawa gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka itu udah jauh lebih liberal dari kita. Jadi mereka itu di sini diverse banget. Jadi yang Muslim ada, yang nggak beragama ada, yang gerakannya LGBT ada. Jadi karena mereka diverse, mereka itu saling menghargai satu sama lain gitu. Apa yang kamu kerjakan ya it's your way, what you gotta do, kayak gitu mereka. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau kita berjilbab dan kita nggak aneh-aneh gitu. Nah kadang-kadang kan apa ya, saya nggak tahu sih, ada beberapa orang yang mengalami rasisme itu pemicunya apa, dan kalau yang saya dengar-dengar cerita dari teman-teman sesama student, itu keseringan kan mereka mungkin di daerah yang kawasannya kurang aman, kayak gitu ya. Jadi ketika mereka datang ke sana, ya itulah akhirnya kena isu rasisme. Tapi kalau kita selagi di tempat yang menurut saya apa ya, aman, dan kalau misalnya kawasan kampus itu kan aman ya, itu kita nggak ada sih, saya nggak pernah apa ya, mengalami pengalaman
rasisme, bahkan yang kebalikannya kayak gitu. Misalnya mereka selalu melibatkan saya, mereka selalu memperlakukan saya secara sama aja gitu. Jadi kalau di sini itu kita nggak dijudge by your appearance gitu loh. Bahkan saya jujur aja, ini cerita konteksnya agak berbeda sedikit. Kalau di Indonesia itu kan perempuan itu kayaknya udah lebih sering make up-an nggak sih? Ya kan? Iya, Jadi kalau saya waktu masih di Indonesia tuh saya at least pakai lipstick atau eyebrows gitu-gitu kan, iya benar. atau foundation gitu ya. Di sini itu mahasiswa tuh bisa dibilang polos, nggak ada pakai makeup sama sekali. Bare Jadi face ya. iya, bener-bener mereka itu apa yang ada di dalam otak kamu, itulah kamu gitu loh. Jadi awal-awal saya datang, saya kan masih rajin lipstick kan lah ya, at least gitu kan, lipstick kan sama eyebrow. Terus begitu lihat teman-teman, lah mereka kenapa di sini nggak ada make up-an semua? Dan di sini tuh memang American way itu easy going banget, nyantai banget. Jadi mereka pakaiannya itu kayak pakaian jersey olahraga yang senyaman mungkin. Jadi mereka itu memang orangnya logik banget gitu. Kalau panas ya pakai tank top karena panas Oke. gitu. Kalau misalnya ke kampus mereka pakai pakaian olahraga, pakai sepatu gitu. Jadi mereka bener-bener ya kalau Mengutamakan kenyamanan ya, Mbak, ya? kenyamanan. Dan Iya kalau benar, oke. menurut kamu jilbab itu adalah yang paling nyaman, so Ya udah, pakai go aja. and do kayak gitu Oke. loh. Jadinya Heeh. nggak masalah. Berarti ini memang teman-teman yang khawatir untuk ke Amerika sudah terjawab oleh Mbak Dini, seperti apa kulturnya, gitu. Tapi kalau, di Taiwan gimana Mas Oza? Apakah ada culture shock tersendiri gitu, yang beda? Beda otomatis bahasa ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang mungkin belum pernah sama sekali belajar Mandarin gitu, sama saya dulu 2016 tuh pertama kali berangkat ke Taiwan waktu master, bener-bener ya nggak tahu Mandarin kayak gimana gitu. Dan kebetulan memang kalau tadi sempat mengulang yang informasi yang di sebelumnya ya, saya sepakat dengan Mas Aldi bahwa negara-negara lain tuh kebanyakan memberikan beasiswa adalah untuk menanamkan culture mereka, menyebarkan culture mereka ke orang asing gitu. Nah, makanya mereka di sini pun laosionya ya atau guru-gurunya mereka akan sangat welcome ketika kita eager to know gitu. Kalau kita laosio saya masih kesulitan di bidang ini nih, di untuk grammar ini, untuk cara nulis ini, cara belajarnya gimana itu mereka sangat sangat eager. Jadi culture shock tentang bahasa jelas ada itu, terutama kalau kita pertama kali di airport terus misal nggak ada teman PPI mungkin yang ngejemput ya kita harus naik taksi misalnya. Nah, biasanya supir taksi itu kalau zaman saya ya di 2016 itu agak susah nemu taksi yang bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak banget. Nah, itu kita harus gimana pun caranya ya tadi pakai smartphone ya, jadi tinggal apa namanya ketik apa yang kita mau ngomong dan kita bisa suarakan. Jadi untuk culture shock kebanyakan lebih ke arah bahasa. Kalau teman-teman belum pernah sama sekali belajar bahasa Mandarin. Tapi kalau untuk yang lain apa namanya orang-orang Taiwan relatif lebih ramah. Oke, berarti, yang utama masalah language barrier ya? Betul. Oke, di sini saya mau ngingetin ke teman-teman yang mau tanya, ada pertanyaan tentang, di Taiwan kayak gimana, atau mungkin ke Amerika, atau mungkin yang di Turki seperti apa, boleh langsung ditulis di kolom chat dan juga mungkin disertakan nih untuk ke negara mana nih khususnya pertanyaannya, gitu. Oke, saya mau balik ke Mas Aldi lagi, ini sebenarnya nyambung sama Mas Oza sih. Kalau bahasanya kan di Turki juga beda, Mas. Jadi tadi kita bahas sedikit nih sebelah. Itu Mas Aldi kesulitan juga nggak untuk belajar bahasanya? Masih di-mute Mas Aldi. Oke. Pastilah kesulitan kalau belajar bahasa, apalagi kan belajar dari nol. Cuman enaknya kan karena paket beasiswanya itu langsung dicemplungin di tempatnya buat belajar bahasa kan. Dibawa ke Turki, dikasih program bahasa setahun, jadi langsung bisa belajar bahasa di sini gitu. Cuman ya untuk saran sebenarnya untuk saran jika ingin melanjutkan pendidikan ke negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris itu dan harus menggunakan bahasa setempat, berkomunitaslah dengan komunitas-komunitas lokal sebenarnya. Memang kan pasti akan ada PPI di semua negara, itu udah banyak banget PPI. Kalau saya selalu saranin tuh jangan terlalu banyak main sama PPI karena tidak bakal berkembang bahasamu tuh kalau kayak seperti itu. Makanya kalau ingin mengembangkan mengenal budaya, mengembangkan bahasanya, berkomunitas dengan komunitas lokal seperti itu. Kalau saya pribadi sih karena saya pernah
berpaduan suara di Hasanuddin. Ketika saya sampai di sini, saya langsung join tanpa bahasa, saya join paduan suara di sini. Udah tanpa bahasa, pokoknya ikut konduktor aja lah. Nggak mengerti bahasanya kan, yang penting mengerti maksud musiknya seperti itu. Itu kalau untuk permasalahan bahasa. Terus kalau saya pengen singgung sedikit mengenai rasisme itu saya pikir untuk beberapa negara atau kota-kota besar itu pasti ada. Untuk Istanbul pun itu ada. Dan apalagi sebenarnya sejak beasiswa pemerintah Turki ini, salah satu beasiswa terbesar saat ini karena dia memberikan hampir ke 170 negara yang ada di dunia. Jadi dia dalam setahun membawa seluruh etnik perbedaan negara-negara ke sini. Bahkan ada masa orang-orang Turki itu sempat sempat kaget, kok makin banyak orang, mohon maaf ini, orang kulit hitam misalnya, sampai beberapa kawan kulit hitam orang-orang dari Afrika langsung dapat tidak baik lah dari orang-orang Turki sempat, walaupun kita tahu sebenarnya orang Turki itu ramah sebenarnya, cuman tetap aja pasti bakal ada orang yang niatnya itu buruk, pasti ada. Jadi tinggal bagaimana kita memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Sempat pun di Turki sendiri selama saya di sini sempat juga ada masalah teroris, masalah kudeta, sudah beragam sekali saya lewati yang ada pengalaman-pengalaman di Turki. Jadi kalau ingin melanjutkan pendidikan di Turki atau dimanapun itu, mimpinya kan sudah ada nih, tinggal siap dengan beradaptasi dengan realita yang ada di negara setempat. Gitu sih. Oke, siap. Itu tadi ada juga Mas Aldi juga menyebutkan tentang join komunitas lokal ya. Itu penting banget untuk mengembangkan bahasa. Kalau dari Mbak Dini ada lagi nggak tambahan tips and trick, terutama kalau mau yang ke Amerika nih? Kalau ditanya tips dan trik kalau mau ke Amerika, sebenarnya tergantung ke beasiswanya kalau saya bilang. Jadi kalau misalnya Fulbright, maka siapkan hal-hal yang diperlukan. Terus yang kedua, siapkan mental juga. Karena memang kalau S3 ya, kalau S2 2 tahun. S3 sama dengan Mas Oza berarti. Kalau di Amerika ini kita minimal 4 tahun, 4-5 tahun. Bahkan teman saya itu baru lulus kemarin 9 tahun, which is itu bikin saya takut sebenarnya. Kenapa? Karena di sini mereka memang 2 tahun minimal course dulu. Artinya kita masuk ke kelas lagi, bahkan nggak cuma 2 tahun, 2 tahun lebih gitu. Setelah itu mereka disertasi, dan disertasinya itu bisa take times yang sangat-sangat panjang gitu. Mereka benar-benar kalau misalnya disertasi itu ya pengumpulan data, terjun ke lapangan, dan segala macam. Makanya banyak membutuhkan mental yang nggak sedikit. Jadi kedengarannya klise, tapi memang yang paling perlu kita siapkan itu mental dan persiapan di awal gitu. Karena sebenarnya apply itu tuh cuma masih step 1 gitu loh. Sementara sampai kita selesai itu mungkin ada 10 step. Jadi setelah lulus terus adaptasi step 2. Setelah itu menyelesaikan kelas step 3 gitu. Setelah itu disertasi dan selanjutnya. Terus belum lagi kalau yang namanya beasiswa itu kan ada durasinya. Kalau kayak Fulbright itu 3 tahun bisa diperpanjang 4 tahun maksimal. Sementara yang saya bilang tadi S3 itu bisa take times more than 4 years, bisa sampai 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Maka step selanjutnya apa dana yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan studi kita kayak gitu kan. Jadinya mental, kembali lagi ke mental dan persiapan, itu aja sih. Itu tadi ada step 1 sampai sekian nih. Terus kalau Mbak Dini sendiri, last step-nya kalau habis menyelesaikan studi mau ngapain Mbak rencananya? Oh, saya kembali ke Indonesia mengabdi kepada Indonesia tercinta. Oke. Kalau Mas Oza, apakah juga ingin kembali ke Indonesia dan mengabdi? Ya, kalau untuk keinginan mengabdi jelas ada gitu ya. Cuma untuk sekarang kita coba realistis dulu gitu kan. Jadi setelah kita juga di luar itu tuh pasti saya percaya ya Mbak Dini, Mas Aldi dan materi-materi yang lain meskipun ada di luar, teman-teman tetap memantau kondisi di Indonesia juga gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu saya coba berpikir realistis gitu ya. Kalau sekarang mungkin saya kembali sekarang, saya tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan gitu kan untuk saya, terutama saya yang belum punya posisi di Indonesia ya. Kalau Mbak Dini kan mungkin sudah sebagai pengajar gitu kan. Nah, kalau saya belum ada posisi manapun. Nah, untuk kondisi sekarang yang pengen saya cari sebanyak-banyaknya adalah lebih ke arah networking gitu, karena goal utama saya lebih ke arah spesifik sebenarnya di bidang saya sendiri gitu. Nah, di bidang saya kayak yang tadi udah sempat di-mention ya sama Mbak Risha di awal, saya menginisiasi satu gerakan
pengen membumikan keilmuan material gitu. Nah, pengennya ke depan bisalah gitu. Kita bisa apa ya? Bukan ngomongin saingan, tapi kita bikin lebih ke arah diverse-nya. Kalau bisa pemerintah punya BRIN, kita punya dong apa namanya research institute yang lain gitu. Nah, kemungkinan kalau misal bisa menginisiasi seperti itu di masa depan, insya Allah bakal kembali. Amin, amin. Oke, berarti tergantung tujuannya. Ini mungkin yang terakhir nih Mas Aldi, gimana setelah ini tujuannya? Saya ingin melengkapi aja sebenarnya. Mengabdi kepada Indonesia itu bukan harus dari Indonesia saja sebenarnya. Jadi kayak kami ini pejuang diplomasi yang ada di luar negeri itu kan tidak berhenti sebenarnya. Bagaimana kita menjaga tata krama seorang Indonesia, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang asing, bagaimana kita memperkenalkan bahwa orang Indonesia itu seperti ini. Kalau saya sendiri kan di sini sangat aktif berkolaborasi dengan KJRI Istanbul. Jadi setiap kegiatan budaya dia pasti selalu undang saya. Bagaimana saya memperkenalkan dalam bahasa Turki misalnya, pemerintah setempat yang menjadi perwakilan di sini butuh pelajar-pelajar di luar negeri, misalnya persatuan pelajar, ataupun nanti setelah jadi pelajar berdiaspora untuk tinggal di luar negeri. Jadi selama kita masih bisa berkontribusi untuk Indonesia, saya pikir dimanapun itu tetap saja akan sangat bermanfaat untuk negara kita tercinta. Waduh, Desa Jarum. Ini deep banget, suka banget ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman sangat insightful banget materi dari pemateri kita yang luar biasanya, Masya Allah. Semoga yang kita sharing hari ini teman-teman bisa lebih memantapkan hati mau kemana lanjut studinya, mau tujuannya seperti apa. Semoga bisa lebih terarah nih ya. Dan memang kalau untuk meraih pendidikan tinggi itu butuh perjuangan dan effort yang gede juga. Apalagi kalau kita rencananya untuk mengabdi ke Indonesia melalui apa ya, di luar negeri lah, nggak harus di Indonesia, apalagi kayak gitu, itu butuh perjuangan banget. Jadi semoga di sini teman-teman bisa meraih mimpi setinggi mungkin, karena memang pendidikan ini bukan untuk persiapan untuk hidup, tapi pendidikan inilah adalah kehidupan kita. Oke, jadi ya, itu dulu untuk sore hari ini di sesi breakout room 2. Bentar lagi kita akan kembali ke main room dan saya mewakili pemateri-pemateri juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di main room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal cerita masuk ke penerimaan beasiswa untuk S2 dan S3-nya, kan PMDSU di Indonesia, di Surabaya. Monggo Mbak diceritakan. Oke, jadi ini saya cerita sedikit lagi ya. Jadi perjalanan saya untuk mendapatkan scholarship itu juga panjang, waktu itu 1 tahun lebih. Sampai persiapannya mungkin hampir 2 tahun. Jadi awalnya yang saya incar itu beasiswa LPDP gitu. Waktu itu saya belum ada LOE, baru lulus di bulan Maret, terus langsung daftar LPDP. Dan ke-reject. Kok subhanallahnya setelah LPDP-nya ke-reject, saya dapat LOE dari NYU sama dari Columbia. Karena memang waktu itu target saya memang ke Amerika. Cuman waktu itu ada perubahan nih di peraturannya LPDP yang setahun bisa buka 2 kali apa kalau nggak salah, pokoknya intinya jadi cuma sekali dan LOE-nya bisa digunakan setelah keterima beasiswanya gitu, which is saya harus menunda sampai 2 tahun gitu. Dan di situ saya agak nggak mau gitu untuk menunda 2 tahun. Kok subhanallahnya pembimbing saya S1 menawarkan beasiswa PMDSU ini karena kebetulan research-nya beliau lolos di PMDSU. Jadi apa itu beasiswa PMDSU? Beasiswa PMDSU itu beasiswa percepatan S2 dan S3 karena tujuannya memang untuk menghasilkan doktor muda. Makanya kenapa kok bisa jadi dokter termuda gitu, karena emang proses S2 S3-nya dipercepat, yang awalnya S2 2 tahun, S3 4 tahun atau total 6 tahun menjadi hanya 4 tahun saja gitu. Jadi waktu itu saya bismillah apply PMDSU karena memang research saya sama research profesornya sudah match. Dan akhirnya keterima, terus berlanjut sampai akhirnya lulus di 2021 kemarin gitu. Nice, itu tadi di 2016 apanya ya Mbak ya, 2017 Nah, mulai 2017 masuk. S2-nya. Ya, mungkin teman-teman yang mau ikut beasiswa PMDSU, tadi sempat di-spill juga Mbak, untuk syarat paling utama itu kan usia Mbak. Benar, nah untuk mohon maaf nih untuk yang senior-senior mungkin nggak bisa apply karena setelah saya cek juga barusan bahwa maksimal umur untuk daftar PMDSU adalah 24 tahun gitu. Jadi karena memang
goals-nya adalah untuk menghasilkan dokter di bawah usia 30 tahun gitu. Jadi maksimal umur pendaftarannya adalah 24 tahun. Jadi yang di atas itu mohon maaf tidak bisa mendaftar, tapi untuk adik-adik yang mungkin interest untuk menjadi seorang dosen atau menjadi seorang researcher gitu, pengen S2 lanjut S3, bisa nih kalau misalnya kalian masih under 24, bisa apply gitu. Nice. Ini ya teman-teman Beswan 37-38 punya kesempatan besar. Di Ya, atasnya, benar. so kalau misalnya umurnya masih cukup ya boleh daftar. Kalau enggak ya udah sadar diri kayak gitu ya. Atau ada LPDP aja kan lebih keren juga itu, LPDP bisa keluar negeri gitu. Kalau di beasiswa PMDSU kita memang full belajarnya di dalam negeri, tapi nanti ada 6 bulan nih kalian dikasih waktu magang untuk bisa magang di luar negeri kalau memang menginginkan. Tapi kalau enggak pengen di sini aja ya di sini Oke. gitu. Siap. Itu tadi dari Mbak Ella, teman-teman yang dari negeri sendiri ya, yang beasiswanya PMDSU langsung S2 menuju S3. Jadi makanya waktu jadi dokter masih umur 27-28 ya Mbak Iya, ya? 27-28. Nice. Oke, siap. Itu tadi dari Mbak Ella, teman-teman. Kita beralih ke Mbak Raya. Mbak Dian udah nungguin tuh. Mbak Raya dulu ya. Kita ke Australia, teman-teman. Yang ingin ditanyakan juga sama, gimana Mbak awalnya masuk ke pengalaman-pengalaman menjadi seorang peraih beasiswa S2 dan S3? Oke, semoga Mbak Moderator, Mbak Ella dan Mbak Dian nggak bosen ya dengerin 2 kali. Oh, enggak dong. Aku sudah terjawab. Kita semangat mendengarkan. Jadi ini seperti di repeat ulang ya. Jadi kalau saya pribadi itu pengalaman saya dulu, yang pertama saya kejar adalah LPDP dulu. Dan yang pertama saya lihat adalah ranking universitas. Saya cari yang rankingnya paling tinggi dulu, yang memenuhi syarat untuk LPDP. Karena LPDP kan mereka very strict, hanya universitas tertentu yang mereka mau biayai. Nah, setelah saya coba ranking tertinggi dan LPDP, saya juga coba di kampusnya, cari beasiswa di kampusnya. Karena tiap universitas itu pasti mereka menawarkan beasiswanya. Kemudian setelah itu supervisor. Saya supervisor dulu, begitu menemukan kampus, oke, terus saya cari supervisornya. Nah, ketemu supervisor, baca bidangnya. Maksudnya, waktu cari supervisor itu cari yang bidangnya sesuai sama kita. Karena kan kita itu sudah datang, kalau PhD kan kita datang itu dengan background tertentu gitu ya. Misalnya bidang saya adalah education, berarti dan TESOL. Berarti saya cari supervisornya yang profilnya di education dan TESOL, sehingga ada possibility yang besar untuk keterima gitu. Oke, itu berarti di S2 dan S3-nya ada perbedaan nggak sih Mbak waktunya memilih itu? S2-nya kan sempat di Ohio gitu, kemudian yang S3-nya ini kan di Aussie. Halo Adek. Iya, kalau S2 saya sendiri dulu itu beasiswanya itu beasiswa unggulan Dikti ya. Jadi lulusan terbaik yang lolos seleksi itu langsung dapat beasiswa untuk S2 ke university yang dapat yang sudah bekerja sama, ada konsorsiumnya gitu dengan Indonesia gitu. Jadi proses S2 saya yang ke USA dengan S3 saya ini sangat jauh berbeda, karena kalau S2 dulu universitas luar negerinya itu sudah jelas mau mana dan udah ada kerja sama Indonesia, kita tinggal memenuhi persyaratan. Di case saya seperti itu. Kalau S3 ini benar-benar saya yang searching dari nol gitu. Benar-benar saya cari negaranya, mau negara mana, mau USA dulu, apa mau balik ke US apa enggak. Saya putuskan enggak karena tadi ya case-nya saya adalah PhD mama, ada suami di Indonesia, jadi I want somewhere that quite close but relate with my major gitu. Jadi saya tidak mengambil Amerika karena harus terbang, apalagi Eropa ya Mbak, jauh banget. Gitu. Bangetan. Iya. Kalau Mbak Dian mah sekalian aja dapat suami di sana. Nah, saya suaminya di sini gimana? Betul, itu dia. Nice. Oke. Jadi saya Berarti pilih tadi Australia. kalau beasiswanya Mbak Raya adalah dari Indo dulu menuju ke USA, habis itu ke Australia karena memang tentang kedekatan ya, begitu. Dan juga masih relate ke majornya Mbak Raya. Oke, siap tuh teman-teman. Itu Mbak Raya. Nah, sekarang monggo Mbak Dian. Ini gimana waktu milih beasiswa ke Jerman sampai dapat di sana juga, ini pendamping hidupnya
Oh, itu lain cerita. Ini nggak bisa untuk mendapatkan pendamping hidup nggak diajang mencari beasiswa ya. Oh iya. Oke, monggo. Tapi tapi apa sih namanya, punya suami itu tidak menghalangi kami untuk melanjutkan beasiswa kami ya gitu. Itu aja sih Setuju. poinnya. Oke, kayaknya aku adalah salah satu netizen Indonesia yang nggak tahu apply beasiswa apa sih yang pas gitu loh, atau apa sih EDAAD segala macam itu kayaknya gimana mulainya gitu. Hanya ingin pengen sekolah di luar negeri gimana gitu kan. Nah, tapi saat itu tahun 2015 LPDP lagi hits dan aku juga pas saat itu lagi stay di Jepang karena kebetulan juga sempat kerja di Jepang. Nah, terus aku kelewatan untuk apply DAAD. Nah, kan LPDP di masaku ada empat kali kan, dia kayak kayak drama Korea ya, yang dimana nggak ada stopnya cuy. Abis satu mulai lagi yang baru, abis satu mulai lagi yang baru gitu kan. Jadi aku sempat beruntung sih dibanding LPDP yang sekarang kan. Nah itu sih sebenarnya kenapa bisa end up untuk dapat LPDP seperti itu. Oke. Wah, itu kalau yang Mbak Dian. Nah, sekarang masih ke Mbak Dian soal syarat-syarat masuknya sih, Mbak. Pengen tahu juga nih, mungkin bisa dikasih tips and triknya pula. LPDP atau DAAD yang tadi disebutkan. Jadi untuk sekarang tuh sebenarnya hampir sama ya, karena LPDP yang aku dengar adalah dia 1 kali setahun ya Mbak Raya ya. Udah nggak kayak dulu lagi kan. Nah mungkin hampir sama. Jadi satu hal tuh teman-teman kalau memang untuk persiapan beasiswa itu nggak instan, nggak kayak ngerebus mie instan 5 menit jadi kan. Persiapan tuh pasti mulai dari hari ini, kita mulai tahun depan aku bisa prediksi ada beberapa teman-teman yang di sini dari 70 peserta yang bisa lanjut beasiswa. Karena persyaratan-persyaratannya itu kayak ya average-nya sekitar 6 bulan lah, atau 6 bulan atau lebih dari 1 semester untuk nyiapin karena untuk nyiapin IELTS, TOEFL, hal-hal yang minor ya. Hal-hal minor tapi terkesan mayor gitu kan. Nah, iya sih. Jadi itu sebenarnya itu kan intinya kalau mau ke luar negeri pasti kan ditanya persyaratan apa kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah, itu satu. Nah, terus juga satu hal yang sebelum dimulai untuk memasuki ke persyaratan ini ngelihat dulu kapan daftarnya. Jadi dulu aku sebelumnya em, aku ngebuat list beberapa beasiswa gitu loh. Kayak membuka Gakusho karena kebetulan dulu aku sempat kerja di Jepang, terus juga kayak oh ini kapan mulainya bulan Maret, terus HDAAD bulan September. Terus LPDP itu kayak backup plan yang dimana dia sudah saat di masaku tuh adalah gampang banget. Soalnya 4 tahun kan, 4 kali dalam setahun gitu. Jadi kayak oh, sudah ada tenggat waktu. Jadi aku juga buat jadwalnya. Terus habis dari situ baru deh ngikutin beberapa persyaratan yang pasti tetap mulai les bahasa Inggris untuk memenuhi persyaratan. Oke, les bahasa Inggris. Tapi Mbak Dian kan ke Jerman. Les bahasa Jerman juga nggak, Mbak? Ini tadi ada yang tanya juga tuh. Benar. Jadi tapi kan ini kan untuk persyaratan beasiswa tetap yang diminta adalah TOEFL dan IELTS, TOEFL atau IELTS. Nah, untuk persyaratan ke bahasa lokal misalnya kayak bahasa Jerman atau bahasa Iceland, bahasa Hungaria gitu. Nah, itu tuh untuk daily talk gitu. Jadi kita bisa ambil kursusnya ketika kita sudah apply di sini gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya tidak masuk dalam persyaratan ininya ya, besarnya gitu. Ya, it's nice to have, it's just nice to have. Tapi at least ketika mau daftar, walaupun teman-teman kayak Jermanistik atau yang sudah lulusan bahasa Perancis segala macam gitu kan. Nah, mungkin itu harus lihat dulu. Kalau tetap LPDP yang diambil ya tetap ambil dulu. Dia butuhnya apa? Jangan main improvisasi lah gitu. Jangan terlalu kreatif. Jangan terlalu kreatif. Ntar nggak kerja tapi Gitu dikerjain, Mbak. Benar, salah, nggak dibutuhin, gitu kan, nggak bisa waktu loh. Oke, berarti emang harus fokus, harus ngikutin syarat-syarat administrasinya yang benar gitu ya. Itu tips dari Mbak Dian, teman-teman. Nah, sekarang coba dong kita ke Mbak Ella soal tips and triknya mungkin untuk meraih beasiswa PMDSU. Sepertinya ada banyak banget, Mbak, ini peminatnya. Monggo Mbak Ella. Waduh, amin. Mudah-mudahan banyak nih yang interest gitu. Jadi Indonesia bisa punya dokter-dokter yang masih muda-muda gitu. Jadi biar nambah nih angka dokter kita. Anyway, untuk PMDSU itu tips-tipsnya mungkin ya kurang lebih sama ya sama LPDP. Cek persyaratannya apa, insya Allah udah ada di website-nya masing-masing. Dicek sedetail mungkin, jangan sampai ada yang miss. Karena kalau misalnya di administratif misalnya nggak lolos hanya karena kurang ini kan eman gitu ya. Padahal itu cara tergampang gitu, karena kita tinggal baca, tinggal lengkapin gitu. Jadi itu jangan sampai kelupaan. Terus kalau untuk PMDSU sendiri perlu di highlight bahwa perbedaannya adalah mungkin dengan LPDP ketika apply S2 ya.
kalau di PMDSU karena dia keberlanjutan antara S2 dan S3, yang harus kita lakukan adalah cari profesornya dulu atau cari supervisornya dulu. Kontakan dulu sama beliau, matchkan dulu penelitian yang kalian inginkan dengan penelitian beliau oke, baru kalian apply PMDSU-nya gitu. Karena in the end of the day yang memutuskan siapa yang bakal keterima mahasiswa PMDSU-nya adalah si profesornya gitu. Meskipun awalnya Dikti atau Kemendikbud juga ikut menyeleksi gitu, tapi pilihan terakhir itu tetap di profesornya. Tadi saya juga membaca beberapa pertanyaan, ada yang tanya, Kak nanti kalau misalnya di tempat saya ini yang apply di profesor saya ini banyak banget gitu, saingan saya banyak banget, terus gimana tuh nanti terakhirnya? Yang memilih adalah profesornya gitu. Jadi pastikan kalian sudah build chemistry, saling kontak sama profesornya, jadi kalian dinotis sama beliau gitu. Dan hopefully in the end of the day dia bakal milih kamu gitu. Karena jatahnya satu profesor itu bisa 1 atau 2 orang aja, gitu, nggak banyak gitu. Jadi ya itu sih kalau dari PMDSU. Oke, berarti emang harus fokus ya Mbak, ini si profesornya harus bikin chemistry. Chemistry gak cuma bareng sama pasangan aja, tapi sama profesor Betul, juga loh. bener. Yang susah tuh kalau misalnya kalian di mana, profesornya di mana gitu. Misalnya kalian di Surabaya, tapi kalian apply-nya ke universitas yang di Sumatera, kan susah ya, karena nggak bisa ketemu. Kalau saya dulu relatif gampang karena sama-sama orang UNER gitu, satu alma mater, jadi pengen ketemu beliau ya tinggal janjian ketemu aja gitu. Jadi ya itu makanya persiapannya harus jauh hari seperti kata Mbak Dian tadi ya, harus beberapa bulan sebelumnya gitu, nggak bisa instan gitu. Jadi silahkan di prepare dengan baik. Preparation, that's it. Itu ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya masih pengen bertanya boleh lewat kolom chat ini. Nanti kalau misalnya masih bisa dijawab di sini, bakal dijawab di sini oleh kakak-kakak speaker, mbak-mbak speaker. Tapi kalau misalnya semua ini nggak cukup, insya Allah nanti pertanyaan paling menarik akan ditanyakan atau bisa dijawab itu di main room. Oke. Siap. Itu tadi dari Mbak Ella. Dan kita mau ke Mbak Raya. Mungkin Mbak Raya bisa kasih tips and trick juga, Mbak Raya, kan sama-sama LPDP, tapi mungkin kan berbeda dengan Mbak Dian nih. Ada nggak tips and trick yang berbeda untuk bisa masuk, untuk bisa masuk jadi penerima beasiswanya? Ya, sepakat sama Mbak Ella, sama Mbak Dian, there is no elevator to success, you need to take a step. Jadi emang kamu harus mendaki tangga yang tinggi dan berliku itu, nggak ada sukses yang instan kayak mie instan. Kalau dari saya, build your personal CV, tadi saya sampaikan, dan build your personal CV itu sejak kapan? Ya sejak kalian sadar lah, kalau bisa sejak sebelum sadar itu udah build your personal CV. Karena tadi as I mentioned earlier bahwa saya dapatnya itu yang pertama beasiswa Mones dulu, 2 beasiswa Mones yang saya dapat, kemudian habis beasiswa Mones keluarlah beasiswa PLPDP gitu. Dan beasiswa Mones itu saya apply nggak cuma 1 kali, jadi kami mungkin ada kayak saya, Mbak Ella itu adalah orang-orang yang pernah gagal, but we don't give up when we fail gitu. Ketika kita gagal, we might step back, reflect, and then see what can we do to improve, to make it better, and we gain the power to jump higher gitu. Jadi gagal, tadi ada yang tanya juga, Mbak pernah gagal, terus waktu gagal gimana? Gagal mungkin kita butuh 1-2 hari untuk reflect, kemudian evaluasi gitu. Kenapa kok kita bisa gagal? Kurangnya apa? Di mana gitu. Waktu saya gagal yang pertama itu saya curhat sama supervisor yang udah nerima saya gitu. Kemudian beliau bilang, can we look at your CV, because I believe that you have a very personal, a very strong background. I don't know why you didn't get accepted with the scholarship gitu. Ternyata setelah lihat CV orang yang pro, beliau kan ya saya yakin lebih pro ya, namanya juga profesor kita gitu. Beliau langsung tahu, oh CV kamu ini harusnya dibikin gini loh gitu. Jadi kayak di-retouch sedikit aja tuh kamu udah glow gitu. Kamu tuh cuma kurang, kalau misalnya make up kamu cuma kurang highlighter aja gitu. Kamu tuh udah cantik, cuma kurang lipstick aja misalnya kayak gitu. Nah, setelah di touch up sedikit gitu aja, kemudian round selanjutnya alhamdulillah bisa lolos, dan lolosnya mungkin Allah memang kasih jalan beda-beda ya gitu. Habis lolos ini juga. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Begitu kita keterima 1, malah keterima semuanya. Loh, gimana? Gitu, terus kita tinggal pilih gitu. Jadi build your personal CV. Build your personal CV itu tips and triknya ya. Dikasih highlighter ala-ala kalau saya waktu yang make up. Tapi aku setuju banget dengan Mbak Raya.
ketika kita tuh mencari sesuatu kayak susah banget dapet. Tapi ketika dapet satu, kok banyak banget yang ngirim LOA gitu loh. Ada banget Termasuk teman-teman. jodoh nggak, Mbak? Waduh, enggak. Ketika satu ini aja yang datang. Karena Rezekinya apply-nya langsung cuma mau. satu. Oh. Nah, berarti rezekinya langsung banyak ya Mbak ya ketika udah ada perbaikan dikit kayak gitu. Tadi saya sih yang bisa digarisbawahi adalah ada resilience ya teman-teman ya, kalau jadi best friend itu kayak kita dikasih tahu sama para pembina dan lain-lain, resilience-nya tinggi. Gagal ya udah, nangis-nangis dulu bentar, itu move on kalau kata Mbak Dian di kolom chat. Benar. Nah, sekarang baik Mbak Raya, Mbak Dian, itu kan juga ada di negara orang. Meanwhile yang Mbak Ella di negara sendiri. Tapi pasti ada suka dukanya. Boleh dong ini di-share juga, kita masih punya waktu 9 menit. Singkatnya, suka duka saat menjadi penerima beasiswa dan harus studi itu di negara orang. Boleh ke Mbak Dian dulu deh. Suka dukanya, sukanya banyak ya, dan jadinya saking banyaknya aku nggak bisa buat list gitu loh. Tapi kalau dukanya, kalau mengingat rasa duka itu kan gampang ya. Nah, jadi kalau dukanya itu tadi adalah bahasa, satu itu bahasa, karena aku datang ke sini dengan tidak bisa berbahasa Jerman. Aku tadinya tuh kepedean aja gitu loh Mbak Firda, bahwa Berlin ibu kota ya semuanya ngomong bahasa Inggris lah ya, gitu kan. Tapi ternyata enggak di universitasku. Karena kebetulan Jerman itu kan sangat tinggi dengan apa sih? They are high end for their engineer aspek ya. Untuk engineer mereka tuh kayak sangat proud terhadap teknik mereka, metodologi yang mereka kembangkan gitu loh. Jadi mereka lebih prefer untuk speak bahasa Jerman. Nah, makanya itu sih sebenarnya dukanya gitu. Terus juga ya yang kedua juga homesick, karena di sini kita tuh kadang-kadang di Indonesia selalu berpikir, pengen ngelihat salju, ternyata pas ngelihat saljunya banget, ternyata tidak asik bro, dingin. Ekspektasi sama realita bakso beda nggak ya. ada. Asli men, bakso nggak ada, sate nggak ada. Nah itu dia tuh. Jadi kadang-kadang, jadi ya sebenarnya duka-duka kelucuan aja sih. Terus juga mungkin juga tema-tema rasismus, nah, jadi mana muka kita kan muka Asia terlalu terlihat muda ya. Terlihat muda, terus di S3 kan orang anggap kita masih anak SD lah gitu loh. Jadi itu aja sih yang mereka, yang kadang-kadang bagaimana cara kita nge-handle-nya aja. Gimana orang tuh ngelihat kita, oh orang Indonesia, developing countries, label-label yang sudah apa sih, yang sudah diplatkan terhadap muka kita ini kan gitu loh. Jadi nanti gimana cara kita nge-handle-nya aja. But just be strong. Oke. Tapi sukanya apa Mbak Dian? Sukanya apa ya? Nggak tahu. Selain mendapatkan sukanya pasangan adalah, ya. Selain mendapatkan pasangan. That's also sukanya ya adalah, itu tadi sukanya adalah karena di sini sendirian, jadinya lebih pemantapan gitu, pemantapan karakter gitu loh. Jadi menurutku perbedaan antara kuliah di Indonesia dan di luar negeri adalah sebenarnya sama aja, keilmuannya sama aja. Tapi sekarang mungkin lebih karakternya aja gitu. Nice, berarti abis ya kayak misalnya S1 yang tadinya SMA kita tinggal sama keluarga, terus S1 kita pindah ke kota lain kan kayak sendiri lagi gitu. Jadi lebih pemantapan karakter. Nice, karakter building yang literally in a different world. Oke. Itu udah kelihatan pinter kan? Ada sukanya nih gue. Oke banget. Siap, itu tadi dari Mbak Dian, teman-teman. Coba kita ke Mbak Ella deh. Ini yang di negeri sendiri. Pengen tahu suka dukanya saat menjadi penerima beasiswa PMSDU. Oke, sukanya adalah karena ini fast track dari apa yang saya inginkan ya. Jadi keinginan saya waktu itu memang untuk menjadi dosen, dan kebetulan alhamdulillah dapat beasiswa yang S2, S3-nya bisa dipercepat gitu. Dan setelah itu pun alhamdulillahnya juga keterima jadi dosen di alma mater sendiri gitu, karena memang itu yang saya inginkan gitu. Alhamdulillahnya di situ. Dan dengan banyak suka-suka yang lain karena di dalam negeri ya, jadi semua orang tua deket, perlu dokumen apa ya tinggal pulang ke rumah ambil fotokopi gampang gitu, nggak perlu dikirim gitu. Gimana? Jadi sukanya di situ. Kalau dukanya, kalau di pengalaman saya waktu itu, riset saya itu berbarengan dengan outbreak dari COVID gitu. Jadi yang harusnya penelitian payung dosen itu diselesaikan oleh 7 orang atau 6 orang, itu saya harus handle sendiri. Dan karena cuma hanya 1 orang aja yang bisa masuk ke lab. Waktu itu penelitian saya menggunakan mencit ya, atau menggunakan tikus, dan itu jumlahnya ratusan, dan itu harus saya handle sendiri gitu selama pandemi COVID. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, mungkin doa juga dari orang tua saya, mungkin jadi akhirnya bisa tetap
selesai on time gitu. Tapi waktu itu struggle-nya benar-benar deh susah banget waktu itu. Gitu. Oh. Jadi buat kalian yang menginginkan untuk S2 lanjut S3 semangat, karena 4 tahun itu tidak akan gampang, tapi insya Allah worth it. Oh, insya Allah worth it. Iya iyalah orang jadi lulusan termuda ini untuk Itu bonus sih sebenarnya. tapi sudah mencapai targetnya itu kan udah keren banget itu Mbak Ella. Jadi memang outbreak COVID-19 kemarin mempengaruhi ya. Anyway, ini Ya. boleh nggak panitia teman-teman di mute Kakak R2013 Dea Wulandari Sumsel? Iya, terima kasih. Oke, dari Mbak Ella sudah ngasih suka dukanya di negeri sendiri. Ayo kita loncat lagi ke Kang Guru, ke Australia. Mbak Raya boleh di-share juga suka dan dukanya di sana. Ini pas banget tadi ada yang tanya mau bawa family apa enggak. Jadi family itu adalah bagian dari up and down my PhD journey. Jadi kalau saya sendiri, family itu bagian dari suka dan duka PhD saya. Dukanya karena I have to be like separated from my husband karena dia harus ada di Indonesia dan saya di Australia. Padahal biasanya always together, always be my support system. Sekarang tetap support system tapi by phone. Jadi itu adalah sebuah struggle sendiri. Plus I choose to take 2 daughters. Jadi bawa anak 2 ke sini sejak pertama kali datang ke Australia sendirian dengan 2 anak. Nah, tadi pertanyaannya itu gimana ya kalau bawa keluarga gitu? It's totally your personal choice. Karena saya dulu putusin bawa keluarga itu karena Australia habis lockdown. Dan teman saya terdampak karena waktu itu ketika Australia tutup border, anaknya belum dibawa, itu bayangin kepisah sama anak 1 tahun. Australia tutup border 1 tahun. Dan waktu itu tuh kayak Australia tuh masih kayak mau nutup lagi apa enggak kan nggak jelas. Jadi I decide to take it gitu. Ya walaupun bawa anak itu berat, tapi untuk PhD itu yakin deh it's a lonely journey. Journey yang bener-bener cuma kamu yang expert di situ gitu. Jadi kalau kamu nggak ada support dari keluarga itu malah bakalan berat banget gitu. Jadi menurut saya it's your decision, it's your choice. Kalau bagi saya, my kids is my strength, my power. Jadi mereka adalah suka duka saya. Wow, oke. Nice. Kemudian, oke. Oke, maaf ya Mbak, soalnya waktunya tinggal 2 menit lagi. Ini kita bakalan pindah lagi ke main room. But all good, thank you very much for all the insights, Mbak-mbak yang keren-keren ini. Karena semuanya perempuan dan juga punya struggle-nya masing-masing begitu ya, di negara orang maupun negara sendiri. Nanti kalau misalnya mau approach lagi, boleh secara pribadi, baik ke Mbak Raya, Mbak Dian, maupun ke Mbak Ella. Dan nanti pertanyaan yang paling menarik akan dibacakan oleh MC, Mbak Risha, di main room, teman-teman. So, I think everything is enough. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat apa yang sudah diberikan tadi, baik dari Mbak Dian, Mbak Raya, maupun Mbak Ella. Semoga juga bisa memotivasi Mas, teman-teman, adik-adik beasiswa Jarum yang mau mengambil beasiswa untuk pendidikan tinggi selanjutnya juga lebih lancar, gitu ya. Amin. Thank you very much from me. Dan ini nanti kita akan pindah langsung ke main room untuk mengikuti agenda berikutnya. Thank you very much ya Mbak Dian, Mbak Raya, Mbak